Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya Ibu Rian. Silakan Rian pimpin doa. Gurunya bersiap gerak. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita doa terlebih dahulu. Maka dimulai. Ke pembelajaran ya, Ibu akan menyampaikan
dua. Yang pertama, nanti kalian menyimak materi dari PowerPoint dan penjelasan dari Ibu. Jadi kalian diharapkan nanti bisa merinci fungsi firewall itu apa saja. Yang kedua, nanti juga akan ditampilkan video, kalian amati. Terus diharapkan nanti kalian bisa menguraikan cara konfigurasi fungsi firewall. Yang selanjutnya untuk pertemuan kedua nanti ini kalian nanti diskusi ya, mengerjakan proyek supaya dihasilkan laporan dan terakhir menguji hasil konfigurasi. Selanjutnya Ibu akan sedikit menampilkan gambar. Gambarnya seperti ini. Gambar apa ini? Firewall. Firewall. Kalian pernah mendengar firewall itu di materi siapa? Administrasi Oh, administrasi infrastruktur AID ya. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran mau bertanya kalau ini firewall, dianalogikan firewall, menurut kalian firewall apa sih? Silakan Sarul. Firewall adalah sebuah alat yang bisa memantau lalu lintas suatu jaringan. Boleh, bisa. Ada yang lain? Silakan Desya. alat keamanan jaringan untuk memberikan perizinan dalam jaringan. Bagus. Selanjutnya mungkin ada lagi. Silakan ya. Alat keamanan jaringan untuk membantu melapor situs tertentu berdasarkan aturan. Oke. Ada lagi? Luffy silakan. Tembok atau penghalang dalam jaringan. Oh, oke. Semua yang kalian sebutkan tadi itu adalah benar. Firewall itu bisa berupa perangkat atau alat ataupun sistem yang atau aplikasi yang berfungsi sebagai memonitoring lalu lintas jaringan supaya ketika kita mengakses sesuatu ada yang mencegah kalau itu tidak aman, ada yang mempersilahkan kalau itu aman. Makanya kalau di gambar terlihat ini kan komputer, dia itu diumpamakan user akan melakukan akses ke internet. Ini internetnya, ini dihalangi dulu oleh firewall. Fungsinya untuk apa? Ketika dia aman, si user ini mengakses apa, maka dia bisa oleh firewall dipersilakan. Tapi ketika tidak aman, maka dia akan ditahan atau diblokir lah, seperti itu. Mungkin kalau kalian searching suka ada muncul allow atau deny. Pernah ya, allow itu dipersilakan, deny itu tidak dipersilakan. Oke, Ibu ada pertanyaan kedua ya. Tadi kan pertanyaan pertama ya, sebagai pengantar. Ini pertanyaan kedua, silakan. Menurut kalian apakah penting menggunakan firewall dalam sebuah jaringan? Ada yang bisa menjawab? Penting tidak? Penting. Kenapa? Silakan, Sasa. Membantu untuk terhindar dari praktek pencurian data. Oke, bagus. Ada lagi? Silakan, tapi. Menghentikan akses yang tidak sah. Oke, sama juga bagus. Yang lain mungkin ada lagi? Pria, silakan. Untuk melindungi komputer kita dari ancaman cyber. Bagus. Ada lagi? Silakan. Dari penyalahgunaan informasi. Oke, bagus. Gilan semuanya bagus. Jadi semua yang kalian sebutkan tadi adalah kenapa
Nah, itu bagus sekali. Nah, selanjutnya masuk ke materi pokok ya. Kita akan mempelajari tentang fungsi firewall yang terdiri dari fungsi firewall pada jaringan komputer dan fungsi firewall pada jaringan VoIP. Jadi ada dua materi pokok yang akan Ibu sampaikan seperti yang tampil di layar, fungsi firewall pada jaringan komputer dan fungsi firewall pada jaringan VoIP. Nah, fungsi firewall secara umum berarti kalau secara umum bisa berfungsi di komputer, bisa berfungsi di VoIP. Yang pertama, semua jaringan komunikasi melewati firewall. Seperti dikemukakan tadi di awal oleh Ibu, ketika kita sebagai user mau mengakses apapun, kalau di perangkat kita dipasang firewall, maka harus ada izin dulu dari firewall, tidak langsung masuk. Makanya firewall itu sangat penting, harus dipasang minimal seperti yang Ibu katakan tadi, minimal pasang antivirus atau ada fasilitas di Windows itu namanya Windows Firewall. Kalian bisa mengaktifkan fasilitas atau fitur yang ada di Windows. Yang kedua, mengatur, memfilter dan mengontrol lalu lintas resmi yang diperbolehkan oleh firewall. Nah, kalau ada firewall mah ketika ada baik itu program atau perangkat ya asing masuk ke dalam perangkat yang kita gunakan, difilter dulu. Kalau tidak ada firewall, semua malware atau program asing yang rusak akan masuk ke jaringan yang kita gunakan. Makanya harus dipasang. Yang ketiga, kemampuan untuk menahan serangan internet. Nah, apalagi di internet itu banyak serangan-serangan yang membahayakan. Kalau tidak salah, yang serangan utamanya itu ada 4. Nanti di next slide akan Ibu jelaskan ya. Kalau di lokal area ya, kalau lokal area mungkin hanya sebatas penggunaan program atau apa gitu ketika ada program asing. Tapi kalau tidak internet kan cakupannya WAN bukan LAN lagi, maka resikonya akan semakin besar ya. Terus yang selanjutnya melakukan autentifikasi terhadap akses jaringan. Autentifikasi itu seperti ini loh. Kalau kalian mau contoh mudahnya apa ya? Kalau kalian menggunakan wifi orang lain, dia kan di password ya. Otomatis kita kan harus tahu passwordnya. Kalau tidak tahu passwordnya kan tidak bisa masuk. Nah, itu yang disebut autentifikasi. Jadi autentifikasi di dalam fungsi firewall itu sangat penting karena apa? Kalau si user atau orang tidak baik mau masuk itu minimal
jaringan yang berlaku. Jadi sebelum dilewatkan diidentifikasi dulu, diidentifikasi atau tidak. Jadi diperiksa. Yang kedua, mengidentifikasi serangan dan meminimalkan peluang untuk serangan. Kalau sudah teridentifikasi, firewall bekerja langsung ditolak atau diblokir atau apapun ya, supaya serangan terhadap jaringan yang kita gunakan itu akan minim. Yang selanjutnya meminimalkan dampak dari serangan. Kalau dia sudah terjadi, minimal bisa meminimalkan lah. Meminimalkan itu kan mencegah yang besar, sesuatu yang besar terjadi karena ada identifikasi dari awal. Jadi dia menjadi kecil kemungkinan terjadi serangan. Yang selanjutnya adalah mengurangi serangan yang sukses secara tepat waktu. Minimal, maksud dari ini adalah minimal bisa mendelay. Contoh ada serangan, kalau ada firewall, minimal harusnya ada dalam waktu itu juga. Kalau ada firewall bisa nanti dulu karena ada firewall yang bekerja. Jadi kita ada antisipasi kalau firewall dipasang supaya ini tidak masuk ya. Kalaupun masuk itu waktunya akan lama si serangan itu karena dia terhalang dulu oleh firewall. Oke, untuk slide selanjutnya mengenai bentuk gangguan pada jaringan ya. Jadi ada 4 kategori utama gangguan. Yang pertama, interruption itu seperti sebuah sistem yang diserang. Jadi sistemnya yang diserang. Kalau intersection itu jadi pengguna yang bukan berhak bisa mengakses, jadi bisa memasuki jaringan orang lain. Jadi bisa intinya bisa akses atau masuk ke jaringan orang lain tanpa izin, itu intersection. Kalau modification itu berarti dia merubah apapun yang ada dalam jaringan. Terus kalau fabrication itu yang terakhir itu adalah dia fabrication itu menyisipkan, jadi menyisipkan objek asing dalam jaringan. Jadi intinya modifikasi sama fabrication itu hampir sama. Cuma kalau modification itu lebih hampir mungkin merubah secara keseluruhan. Kalau fabrication dia hanya menyisipkan, tapi kan isinya dia jadi berubah, jadi beda sama aslinya. Nah, yang selanjutnya istilah dalam jaringan ada yang disebut hacking. Kalau kalian mungkin sering mendengar hacking. Hacking itu apa? Hacker. Hacking itu mungkin pekerjaannya ya. Kalau orangnya disebut hacker. Hacking itu biasanya adalah pengusahaan terhadap infrastruktur jaringan. Jadi infrastrukturnya dirusak lah intinya. Jadi kalian kalau nanti memahami jaringan, jangan berpikir untuk menjadi seorang hacker. Nah, yang kedua adalah phishing. Kalau phishing adalah apa? Kalau phishing jadi dia memalsukan ya. Jadi memalsukan data yang akan dikirim atau yang diterima. Terus selanjutnya kalau device itu adalah perubahan tampilan dari suatu website. Jadi kalau kita punya website terus dibuka, kita jadi asing melihatnya. Itu salah satu yang disebut dengan device. Kalau carding apa? Carding itu adalah pencurian ya, pencurian data. Jadi seperti tahu Biorka ya. Nah,
ya. Jadi merebah, mencuri, merusak dan memalsukan. Nah, seperti itu. Mungkin kalian, kalau yang familiar, kalian yang mana dari empat ini? Mungkin kalau yang ini masih asing ya. Kalau ini masih di apa ya? Sering didengar katanya. Oke, sampai sini kalian ada pertanyaan yang mau disampaikan? Silakan Rian. Biasanya kan di komputer itu dipasang antivirus. Ya. Apakah dengan memasang antivirus bisa terbebas dari serangan atau program jahat komputer? Oke. Antivirus itu salah satu tindakan yang paling minimal dalam firewall. Jadi kalau kita tidak mengaktifkan firewall, minimal di perangkat kita pasanglah antivirus. Karena itu tindakan minimal, tapi tidak menjamin malware atau program jahat tidak lolos dari yang kita gunakan. Jadi intinya mah meminimalkan. Jadi kalau kalian punya laptop atau komputer, boleh dipasang antivirus, tapi yang bagus antivirusnya. Kalau bisa, biasanya kalau bagus itu kan berbayar. Nah, kalau yang gratis mah tingkat akurasinya kan kurang, karena namanya juga gratis. Ya. Ada yang lain yang mau bertanya? Silakan Kurnia. Apakah setiap akses jaringan yang kita lakukan menggunakan firewall? Oke, terima kasih pertanyaannya Kurnia. Kalau setiap akses yang kita gunakan menggunakan firewall itu pasti. Karena apa? Penting seperti pembukaan firewall. Kalau sebuah jaringan tidak dipasang firewall, kalian bisa membayangkan bagaimana program-program jahat atau malware itu masuk ke setiap jaringan yang digunakan oleh seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak masuk kegiatan selanjutnya, ibu akan menampilkan atau memberi tugas project pada kalian. Tugas projectnya seperti ini. Nah, kalian bisa baca atau bisa nanti di depan. Hal yang pertama, kalian nanti membuat perencanaan yang jadwal project. Nah, kemudian nanti kalian melakukan diskusi kalau perencanaan dan jadwal project sudah tersusun. Oke, kalian sudah melihat penugasan project untuk materi fungsi firewall ya. Sekarang sebelum kalian membuat perencanaan dan jadwal project, ibu akan bagi kelompok terlebih dahulu. Sejumlah semuanya kan 16 ya, berarti satu kelompok 4 orang. Nah, seperti di layar, pembagian kelompoknya seperti ini. Kelompok 1, Lucky,
video pembelajaran? Ada ya? Oh, oke. Silakan diamati dan disaksikan supaya bisa mendiskusikan. Sebelum membahas tentang firewall dalam jaringan komputer, mari kita bahas awal mula penggunaan istilah firewall. Firewall yang digunakan dalam jaringan komputer sangat mirip dengan cara kerja firewall dalam struktur bangunan, mobil maupun pesawat terbang. Sebenarnya dari sinilah kata firewall berasal. Firewall dalam struktur pesawat terbang contohnya menyediakan penghalang sehingga jika terjadi kebakaran pada ruang mesin pesawat terbang, firewall ada di sana untuk menjaga agar api tidak menyebar dan menjaga agar api tersebut tidak menyebar ke sisi lain. Jadi firewall ada untuk menjaga agar api tidak menghancurkan seluruh struktur pesawat terbang. Tetapi jika tidak ada firewall, maka api akan menyebar ke sisi lain dan seluruh struktur pesawat terbang akan hancur. Jadi, firewall dalam jaringan komputer adalah sistem yang dirancang khusus untuk mencegah akses yang tidak sah ketika ingin memasuki jaringan pribadi dengan menyaring informasi yang masuk dari jaringan internet. Firewall akan memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan, tetapi akan mengizinkan lalu lintas yang diinginkan. Jadi, tujuan firewall adalah menciptakan keamanan koneksi antara jaringan pribadi dan jaringan internet. Karena di jaringan internet akan selalu ada hacker dan lalu lintas jahat yang mungkin mencoba menembus ke jaringan pribadi untuk melakukan kerusakan dan pencurian data. Dan firewall adalah komponen utama pada jaringan komputer untuk mencegah hal ini. Dan firewall sangat penting untuk organisasi besar yang memiliki banyak komputer dan server di dalamnya. Karena Anda tidak ingin semua perangkat itu dapat diakses oleh semua orang di internet, di mana hacker dapat masuk dan benar-benar mengganggu atau melakukan kerusakan dan pencurian data pada organisasi itu. Itulah mengapa Anda membutuhkan firewall untuk melindungi komputer dan server tersebut. Dan firewall pada jaringan komputer bekerja dengan cara yang sama seperti firewall yang diimplementasikan pada bangunan, mobil maupun pesawat terbang. Firewall ini dapat menghentikan aktivitas berbahaya sebelum menyebar ke sisi lain dan menyebabkan kerusakan pada jaringan pribadi. Di dunia teknologi tinggi saat ini, firewall sangat penting, terutama para pelaku bisnis atau organisasi untuk menjaga keamanan jaringan komputer mereka. Firewall bekerja dengan menyaring data yang masuk dan menentukan aturannya. Aturan ini juga dikenal sebagai daftar kontrol akses. Aturan ini dapat disesuaikan dan ditentukan oleh administrator jaringan. Administrator dapat memutuskan apa yang dapat memasuki jaringan komputer dan yang tidak boleh memasuki jaringan komputer. Jadi sebagai contoh, di sini saya memiliki beberapa aturan dalam daftar kontrol akses firewall. Ini menunjukkan daftar alamat IP yang telah diizinkan atau ditolak oleh firewall ini. Dan seperti yang Anda lihat, lalu lintas dari beberapa alamat IP diizinkan untuk memasuki jaringan ini. Tetapi lalu lintas dari satu alamat IP telah ditolak. Jadi, jika lalu lintas dari alamat IP ini mencoba masuk ke jaringan ini, firewall akan menolaknya karena aturan yang ditetapkan di firewall. Tetapi alamat IP lain diberikan akses karena aturan firewall mengizinkannya. Firewall tidak hanya membuat aturan berdasarkan alamat IP, tetapi mereka juga dapat membuat aturan berdasarkan nama domain, program, protokol, kata kunci, dan nomor port. Dalam contoh ini, aturan firewall mengontrol akses dengan nomor port dan aturan firewall telah mengizinkan data masuk dengan menggunakan nomor port 80, 25,
tempat tidak. Dan data yang menggunakan port tersebut telah diberi akses agar bisa masuk ke jaringan komputer. Jadi setiap data masuk yang menggunakan port tersebut dapat melewati firewall. Tetapi juga pada firewall ini, aturan yang telah dibuat dapat menolak data apapun yang menggunakan nomor port 22 dan 23. Jadi setiap data yang masuk dan menggunakan nomor port tersebut, firewall akan menolak akses dan tidak dapat melewati firewall. Singkatnya, inilah cara kerja firewall. Oke, sudah dilihat ya videonya. Ada pertanyaan tidak terkait pembuatan dan pengerjaan proyek? Ada yang mau ditanyakan? Coba, ada tidak? Boleh? Untuk pengerjaan proyek itu dikerjakan di sekolah. Oh, kalau proyeknya karena nanti di pertemuan kedua durasi GP-nya panjang, jadi kita full di kelas ya, tidak ada yang dikerjakan di luar kelas, kecuali kalau ada wawancara itu boleh ke RPS atau di mana Pak Opik atau Tadi berada. Silakan kalian melakukan wawancara, selebihnya dikerjakan di kelas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Dika. Untuk laporan itu menggunakan komputer atau tulisan? Oh, kalau laporan itu bebas ya, Ibu memberikan peluang. Jadi tergantung kalian kalau mau menggunakan komputer itu lebih bagus karena penilaiannya pasti bagus. Kalau kalian tulisan nanti kalau kata bahasa Sunda kan canggung, pegel. Jadi mending pakai komputer, tapi itu terserah kalian. Jadi didiskusikan dengan kelompoknya untuk laporannya, boleh menggunakan komputer atau ditulis di LKPD yang Ibu lampirkan. Terus untuk laporannya boleh menggunakan aplikasi apapun ya, mau Word, mau PowerPoint atau Canva lah. Silakan kalau kalian bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk alat Silakan. RPS. Kenapa? Untuk alat bisnis di RPS. Oh iya, karena kalian kan tidak punya laptop ya. Jadi nanti sekarang mungkin setelah ini kalian mengajukan peminjaman alat ke RPS ke Pak Opik sebagai alat. Jadi nanti komputernya pinjam dari RPS satu kelompok, berarti dua ya. Yang satu untuk konfigurasi, yang satu untuk laporan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Taruh silakan. Untuk sumber boleh dari internet? Oh boleh, dari buku, internet, atau kalian melihat di YouTube juga boleh. Cara pengerjaan konfigurasi atau cara membuat laporan, silakan, itu bebas. Sumbernya dari mana? Tapi kalau kalian mau ada wawancara, diusahakan di kontak dulu narasumbernya atau topik panitinya, barangkali tidak ada di sekolah gitu. Jadi kalau bisanya kapan kalau kalian mau ada wawancara gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau sudah silakan kalian dibuka dulu dari halaman pertama. Jadi halaman kedua. Nah, di halaman kedua coba dilihat di halaman kedua, ini kan ada rencana kegiatan. Nah, sumber bacaan, nanti kalian mencari sumber bacaannya boleh dari buku, dari internet ya, atau wawancara
3. Konfigurasi oleh salah dan Rian. 4. Membuat laporan Rian dan Salsa. Presentasi atau pemaparan laporan dan hasil konfigurasi oleh semuanya. Oke, ya boleh. Berarti semuanya ya yang menerima itu semua anggota kelompok harus ikut memaparkan. Kelompok 3 mana? Silakan dibacakan pembagian tugasnya. Bagian tugas dari kelompok 4 mencari sumber bacaan atau informasi. Kurnia membuat desain atau topologi jaringan Sahul dan Dika. Konfigurasi Sahul dan Dika membuat laporan Desvia dan Kurnia. Presentasi atau pemaparan laporan dan hasil konfigurasi semuanya. Oke, silakan duduk Desvia. Terakhir kelompok 4 silakan. Mencari sumber bacaan atau informasi seni, membuat desain atau topologi jaringan Randy seni, konfigurasi Tiaria, membuat laporan Ria dan Julia, presentasi semua. Oke, berarti semuanya sudah membagikan tugasnya ya. Jadi kita sebentar lagi akan membuat jadwal. Untuk jadwal kegiatan juga harus dibuat. Jadi kita ambil kesepakatan ya untuk jadwal. Karena pertemuan di hari Kamis itu kan lumayan panjang durasinya. Jadi untuk pengerjaan proyek nanti di hari Kamis. Hari ini kita membuat jadwal terlebih dahulu. Silakan kalian di LKPD-nya kan ada pembuatan jadwal kegiatan. Nah, kalau Ibu bisa menampilkan di sini sebentar. Sebentar. Ini hanya hanya saran Ibu. Jadi kalian bisa menambahkan waktunya atau mengurangi ya. Kita sepakati sekarang. Nah, di penyusunan jadwal seperti ini mencari sumber bacaan atau informasi ya. Karena pembelajarannya di hari Kamis, otomatis hari dan tanggalnya sama ya. Kamis 5 Januari 2022. Nah, untuk waktu itu ini berdasarkan perkiraan Ibu, hanya saran. Kalau kalian ada yang mau berubah di waktu, kalau hari tanggal kan itu sudah terkunci. Kalau waktu silakan kalian apabila ingin menambahkan atau mengurangi. Contoh mencari sumber bacaan mau ditambahkan, membuat desain atau topologi mau ditambahkan, konfigurasi silakan, atau membuat laporan silakan. Tapi jangan sampai lewat dari total sekitar berapa menit ini 150 ya. Ya, silakan. Ada yang mau berubah tidak? Jadi jangan karena ini usulan Ibu, jadi kalian tidak dianggap benar, tidak seperti itu. Ini hanya perkiraan berdasarkan, mungkin ini berdasarkan bukan kemampuan ya, berdasarkan kemampuan kalian. Ibu melihatnya dalam waktu seperti ini kalian bisa menyelesaikan. Ada yang mau berubah tidak? Tidak ada. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Berarti untuk pembuatan jadwal kita sepakati seperti ini. Mencari sumber informasi itu 15 menit. Membuat topologi atau desain jaringan 20 menit. Konfigurasi 75 menit. Membuat laporan 40 menit. Presentasi dan pemaparan laporan dan hasil konfigurasi sekitar 45 menit. Ini yang nomor 5 semua, jadi 4 kelompok harus presentasi. Oke, berarti untuk pertemuan sekarang kita sudah selesai. Sebelum
smartphone-nya di browser diketik kahoot.it ya, IT. Tampilannya kalian kalau dia meminta PIN, masukkan PIN-nya. Yang dipilihnya yang join ya. Nah, silakan diketik PIN-nya sama namanya. Jadi kalian yang semangat mengerjakannya karena apa? Ibu nanti kasih reward ya. Untuk yang 1, 2, 3. Sudah? Ibu mulai ya. Desi sudah, Desi?
Ibu Suraya, ada 10 soal, jadi kalian kerjakan dengan sangat cermat karena ada ribut dulu bacanya. Oke. Nomor 1. Siapa yang menjawab benar ada yang lain? Dari yang menjawab hanya 4 orang loh. Kalian lihat waktu Burung lu tekan. yang lain tidak menjawab. Soal kedua, perhatikan soal dan waktu ya. Waktunya kan cuma 10 detik dan lama. Soal kedua. Oke, menjawab semua ya. Kurang 1, tapi yang benar cuma berapa orang? Lebih diperhatikan. Nomor berikutnya. Ini dua kemungkinan ya, salah atau benar. Benar nggak pernyataan di atas? Jadi yang 12 orang menjawab, 12 juga menjawab benar. Jadi sisanya berapa orang ya? 3 orang ya, tidak menjawab. Yang tidak menjawab, tapi waktu ini semuanya benar. Nomor berikutnya. Nomor berikutnya. Penjelasan ibu tadi apa coba? Ada yang menjawab berapa orang? 3. Nah, kalian tadi tidak memperhatikan penjelasan ibu, jadi perhatikan soal berikutnya. Nomor 5. Oke.
dalam jaringan. Karena setiap hacker yang mencoba untuk menembus ke dalam jaringan akan mencari celah untuk dapat masuk ke dalam jaringan yang dituju. Oke, bagus. Jadi benar sekali apa yang disimpulkan oleh Sahrul. Memang firewall itu sangat penting dan sangat banyak sekali fungsinya ya. Karena apa? Kalau tidak di era teknologi informasi sekarang, penggunaan firewall itu sangat penting dan mungkin banyak sekali peningkatan atau aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk melindungi atau mengamankan jaringan yang atau perangkat yang kita punya atau kita gunakan ya. Baik anak-anak, sebelum ke refleksi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan pesan untuk materi berikutnya, yaitu kita akan mengerjakan proyek, baik itu proyek laporan maupun konfigurasi fungsi pada firewall. Oke, selanjutnya kita akan mengadakan refleksi ya, refleksi pembelajaran. Ibu akan memberikan linknya pada salah satu siswa, mungkin ke Lutfi dulu, baru nanti oleh Lutfi di-share di grup kelasnya, karena Ibu tidak bergabung di grup kelas. Jadi kalian silakan isi refleksi, itu ada 5 soal, diisi nanti di sini akan tampil yang mengerjakan ya. Ibu bagikan dulu linknya terlebih dahulu.
Sudah? Kalau sudah boleh langsung kirim ya. Biasa aja sih. Sudah, yang belum siapa? Itu aja.